Sebelum lanjut ke cerita, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan ceritanya. Pagi itu, kabut masih menggantung rendah di desa kecil tempat tinggal Diana. Udara dingin menyusup ke sela-sela dinding rumah papan mereka yang sederhana. Diana, wanita berusia 27 tahun, sudah bangun sejak azan subuh berkumandang. Tangannya cekatan menguleni adonan donat di dapur sempit, sementara sesekali ia menoleh ke arah ruang tengah, tempat anak semata wayangnya yang berusia 3 tahun, Raka, masih terlelap di atas tikar pandan. Hari itu terasa berbeda. Ada kegelisahan yang tak bisa Diana jelaskan sejak membuka mata. Ia tahu, pagi ini Bayu, suaminya, akan benar-benar pergi ke kota. Bayu berdiri di depan cermin kecil yang menempel di dinding, merapikan rambutnya dengan tangan. Kemeja satu-satunya yang masih terlihat layak dikenakan, meski warnanya sudah pudar dimakan usia. Tas ransel hitam terletak di sudut ruangan, sudah terisi pakaian dan beberapa barang penting. "Kamu tidak sarapan dulu?" tanya Diana pelan, berusaha terdengar biasa saja. Bayu menoleh, tersenyum tipis. "Nanti saja di jalan. Takut ketinggalan mobil." Diana mengangguk. Dia tahu Bayu sedang menahan gelisah. Keputusan merantau ke kota bukan hal kecil, apalagi dengan kondisi ekonomi mereka yang pas-pasan. Selama ini, Bayu hanya bekerja serabutan di desa, kadang ikut panen, kadang membantu bangunan. Penghasilannya tak menentu. Sementara Diana, meski hanya membuat donat dan kue ulang tahun sederhana, justru lebih sering membawa uang ke rumah. Bayu mendekat, duduk di bangku kayu di dekat dapur. Di kota itu peluangnya banyak. "Nah," ucapnya, nada terdengar penuh keyakinan. "Aku capek lihat kamu kerja terus. Aku pengen kamu sama Raka hidup lebih enak." Kata-kata itu membuat dada Diana menghangat sekaligus nyeri. Ia ingin percaya sepenuhnya. Ia ingin memeluk harapan itu erat-erat. "Aku nggak apa-apa capek," jawab Diana jujur. "Yang penting kita sama-sama." Bayu terdiam beberapa saat, lalu menghela napas. "Justru karena itu aku pergi. Aku nggak mau selamanya jadi suami yang cuma numpang hidup dari hasil jualan donat istri." Diana tidak membalas. Ia tahu harga diri Bayu sering terluka tanpa ia sadari. Selama ini, Diana tidak pernah bermaksud mempertanyakan. Ia hanya melakukan apa yang bisa ia lakukan demi anak mereka. Tak lama kemudian, Bayu berdiri dan mengangkat tas ranselnya. Diana menyeka tangannya dengan kain pangkuan, lalu menggendong Raka yang sudah terbangun dan memeluk leher ibunya. "Ayah mau pergi kemana?" tanya Raka dengan suara cadel. Bayu tersenyum lebar, mendekat dan mengusap kepala anaknya. "Ayah mau kerja jauh. Biar nanti Raka bisa punya sepatu baru." Raka terkikik, tak sepenuhnya mengerti. Diana menahan air mata yang mulai menggenang. Ia menoleh sebentar, memastikan donat yang digorengnya sudah matang, lalu kembali berdiri di hadapan Bayu. Bayu mengeluarkan sebuah amplop coklat dari saku celananya. "Ini uang tabungan kita," katanya. "Aku bawa buat modal awal di kota, tenang saja, nanti aku kirim kalau sudah bisa kerja." Amplop itu terasa ringan di tangan Bayu, namun berat di hati Diana. Uang itu hasil jerih payahnya berbulan-bulan, sisa keuntungan donat dan kue ulang tahun yang ia tabung sedikit demi sedikit. Namun, Diana tetap mengangguk. Ia ingin percaya pada suaminya. "Hati-hati di jalan," ucap Diana lirih. "Jangan sungkan kabar." Bayu mengangguk cepat. "Pasti." Mereka berdiri beberapa detik dalam keheningan, seolah ingin mengingat momen itu sejelas mungkin. Lalu Bayu melangkah pergi, meninggalkan Diana dan Raka berdiri di depan rumah, menyaksikan punggungnya semakin kecil di ujung jalan desa. Hari-hari setelah kepergian Bayu terasa panjang. Diana kembali pada rutinitasnya. Bangun sebelum subuh, membuat adonan, menggoreng donat, menerima pesanan kue ulang tahun dari tetangga desa. Ia mengantarkan pesanan sambil menggendong Raka atau menitipkannya sebentar pada ibunya. Setiap sore, Diana menunggu ponselnya berdering. Awalnya, Bayu rajin menelepon. Ceritanya tentang kota selalu terdengar bersemangat, tentang jalanan ramai, gedung tinggi, dan pekerjaan yang katanya sebentar lagi dapat. "Aku masih numpang teman dulu," kata Bayu suatu malam. "Tapi tenang, nah, aku nggak akan lama-lama begini." Diana selalu menjawab dengan sabar.
Yang penting kamu sehat. Sebulan berlalu. Telepon dari Bayu mulai jarang. Pesan singkatnya pendek-pendek, kadang hanya satu kata, aman. Uang yang dijanjikan tak kunjung datang. Diana mulai menghitung ulang pengeluarannya dengan lebih cermat. Namun, Diana tidak mengeluh. Ia memperbanyak produksi donat, mencoba resep baru agar lebih empuk. Ia menerima pesanan kue ulang tahun meski harus begadang menghiasnya. Tangannya sering pegal, matanya perih karena kurang tidur, tapi ia tetap tersenyum saat Raka memeluknya. Bunda capek? Tanya Raka suatu malam. Diana menggeleng sambil mencium kening anaknya. Enggak, Bunda kuat. Di dalam hatinya, Diana menyimpan harapan besar. Ia percaya, semua ini sementara. Ia percaya Bayu akan menepati janjinya, membawa perubahan bagi keluarga kecil mereka. Meski ada rasa cemas yang perlahan tumbuh karena kabar Bayu makin jarang, Diana menepisnya. Ia memilih fokus bekerja, menabung kembali dari nol, dan menjaga anaknya dengan segenap hati. Di desa kecil itu, antara aroma donat hangat dan suara ayam pagi, Diana menunggu dengan setia. Ia belum tahu bahwa pagi saat Bayu berpamitan adalah awal dari perjalanan panjang yang akan menguji keteguhan hatinya. 2 bulan setelah kepergian Bayu, rumah kecil Diana terasa semakin sunyi. Tak ada lagi suara langkah sepatu suami di pagi hari, tak ada percakapan ringan di sela makan malam. Yang tersisa hanyalah rutinitas dan penantian yang perlahan berubah menjadi kegelisahan. Bayu kini jarang sekali menelepon. Jika dulu setidaknya 2 minggu kali, kini bisa 2 minggu tanpa kabar sama sekali. Diana sering menatap layar ponselnya lama-lama, berharap nama Bayu muncul di sana. Namun yang terdengar justru suara notifikasi pesanan kue, atau telepon dari pelanggan. Bayu lagi sibuk kali ya, Bu, hibur ibu suatu sore, saat melihat Diana termenung sambil menimbang tepung. Iya, Bu, jawab Diana cepat, meski di hatinya ada perasaan tak enak yang sulit dijelaskan. Malam-malam Diana sering terbangun, memeluk Raka yang tertidur di sebelahnya. Ia teringat wajah Bayu saat berpamitan, senyum yang kini terasa asing jika ia ingat kembali. Namun ia memaksa pikirannya tetap positif. Bayu pasti baik-baik saja. Hingga suatu siang yang terik, saat Diana baru saja selesai mengantar donat ke warung depan desa, ponselnya berdering dengan nomor tak dikenal. Assalamualaikum. Sapa suara pria di seberang, terdengar ragu. Waalaikumsalam, ini siapa ya? Jawab Diana. Ini, saya tetangganya Bayu di kota, katanya pelan. Nama saya Pak Rahmat. Jantung Diana berdegup lebih cepat. Bayu kenapa? Pak, kok lama nggak ada kabar? Di seberang sana terdengar helaan napas panjang, seolah orang itu sedang mengumpulkan keberanian. Ibu Diana, saya mohon ibu kuat Bayu, Bayu sudah meninggal dunia. Dunia Diana seakan berhenti berputar. Tangannya gemetar, ponsel hampir terjatuh. Apa? Apa maksudnya Bapak? Suaranya nyaris tak terdengar. Bayu kena longsor. Bu, lanjut suara itu. Waktu kerja di proyek. Kejadiannya tiba-tiba. Tanah runtuh, jasadnya belum ditemukan sampai sekarang. Kata-kata itu menghantam Diana tanpa ampun. Napasnya tersengal, dadanya terasa sesak. Enggak mungkin, Bayu baik-baik saja. Kemarin dia masih, suaranya pecah, kalimatnya belum selesai. Saya sujud ikut cita sedalam-dalamnya. Bu, ucap Pak Rahmat lirih. Kami semua di sini juga kaget. Air mata Diana mengalir deras. Ia duduk di kursi kayu di depan rumah, tidak peduli panas matahari. Raka yang melihat ibunya menangis, mendekat dan memeluk kaki Diana. Bunda kenapa? Tanya Raka polos. Diana tak mampu menjawab. Ia hanya memeluk anaknya erat-erat, seolah takut kehilangannya juga. Apa? Apa saya bisa ke kota? Pak? Tanya Diana dengan sisa-sisa tenaga. Saya istri sahnya. Saya harus lihat. Di seberang sana, suara Pak Rahmat terdengar tergesa-gesa. Jangan dulu, Bu. Kondisinya masih berbahaya. Lokasinya sudah ditutup. Lagi pula, nggak ada yang bisa dilihat. Jasadnya belum ditemukan. Tapi, Diana mencoba membantah. Percayalah, Bu, potong Pak Rahmat. Kami sudah berusaha. Lebih baik ibu di rumah, jaga anak. Kalau nanti ada kabar lanjutan,
saya akan menghubungi. Telepon itu berakhir begitu saja, meninggalkan Diana dalam keheningan yang menyesakan. Ponsel di pangkuannya, sementara pikirannya kosong. Kata meninggal dunia terus terngiang di kepalanya, berulang-ulang seperti gema yang tak mau berhenti. Sore itu, Diana tak menggoreng donat. Dapur sunyi, dibiarkan mengering. Ia duduk di kamar, memandangi foto-foto keluarga kecil mereka, ia, Bayu, dan Raka, yang ditempel di dinding. Bayu tersenyum lebar dalam foto itu, tangan melingkar di bahu Diana. "Mas, kenapa?" bisik Diana dengan suara parau. Tangisnya pecah tanpa bisa ditahan. Tubuhnya bergetar, bahunya naik turun. Ia menangis bukan hanya karena kehilangan, tapi karena penyesalan, karena ia tak sempat berpamitan lebih lama, tak sempat berkata apapun selain doa. Malam itu, rumah Diana dipenuhi keluarga dan tetangga. Ibunya memeluk Diana erat, ayahnya hanya membalas dengan mata merah. Beberapa tetangga berbisik-bisik, menyebut kata takdir dan sudah kehendak Tuhan. Diana mendengar samar-samar. Ia seperti berada di ruang lain, jauh dari semua suara. "Apa benar Bayu meninggal?" tanya salah satu tetangga pelan. Diana mengangguk lemah. Katanya kena longsor. Tak ada jenazah, tak ada kain kafan, tak ada liang lahat. Hanya kabar lewat telepon, dan itu membuat luka Diana terasa ganjil. Ia kehilangan, tapi tak pernah benar-benar melihat kepergian itu. Beberapa kali, di malam yang sunyi, Diana berpikir untuk pergi ke kota. Namun suara Pak Rahmat kembali terngiang, "Jangan dulu." Ia tak punya alamat pasti, tak tahu harus kemana. Ia hanya punya anak kecil yang bergantung sepenuhnya padanya. Akhirnya, dengan hati hancur, Diana memilih percaya. Ia menganggap Bayu benar-benar telah pergi dari hidupnya. Ia mulai menyebut Bayu sebagai almarhum dalam doanya, meski setiap kali kata itu terucap, dadanya terasa perih. Di kamar yang gelap, Diana memeluk Raka yang tertidur. Air matanya kembali jatuh. "Sekarang cuma kita berdua, Nak," bisiknya. "Bunda janji, Bunda akan kuat." Di saat itulah, tanpa Diana sadari, hidupnya berubah arah. Kabar duka itu menjadi garis pemisah antara masa lalu dan hari-hari berat yang menantinya. Namun saat ini, Diana hanya mengetahui satu hal. Suaminya telah tiada, dan ia harus belajar menerima kenyataan pahit itu sendirian. 2 minggu pertama setelah kabar duka itu, adalah masa paling gelap dalam hidup Diana. Hari-harinya berjalan tanpa warna, seolah waktu sengaja melambat hanya untuk membuatnya merasakan kehilangan itu berulang-ulang. Diana sering duduk termenung di sudut rumah, memeluk lutut, menatap kosong ke halaman depan. Dapur yang biasanya ramai oleh aroma donat hangat kini dingin dan sunyi. Setiap pagi, ibu yang lebih dulu bangun menyiapkan sarapan dan mengurus Raka. Anak kecil itu belum sepenuhnya mengerti arti kehilangan. Ia hanya tahu ayahnya tak lagi pulang, tak lagi digendongnya tinggi-tinggi. Kadang Raka bertanya polos, "Ayah kemana, Bu?" Dan pertanyaan sederhana itu selalu mengoyak hati Diana. "Ayah lagi di tempat yang jauh," jawab Diana dengan suara bergetar, lalu memeluk anaknya erat-erat. Ayah dan ibu Diana bergantian menjaga Raka agar Diana bisa beristirahat. Mereka banyak bertanya, lalu memaksa Diana untuk segera kuat. Mereka tahu, luka itu perlu waktu. Di malam hari, ibunya sering duduk di samping Diana, mengusap punggungnya seperti saat ia masih kecil. "Menangislah kalau mau," kata ibunya lembut. "Jangan dipendam." Diana menangis. Berkali-kali. Sampai peti kosong terasa dan pandangan perih. Ia merasa gagal sebagai seorang istri, merasa hidupnya terhenti di satu titik yang tak pernah ia bayangkan. Bayu pergi membawa mimpi, lalu meninggalkan duka yang berat. Namun hidup tak memberi Diana pilihan untuk terlalu lama tenggelam. Di sela kesedihan, ia masih harus bangun untuk Raka. Masih harus memastikan anaknya makan, mandi, dan tertawa, meski hatinya hancur. Pada suatu pagi, tepat 2 minggu setelah kabar kematian Bayu, Diana berdiri di dapur. Ia menghadap kompor yang dingin, wajan yang berdebu, dan meja kayu tempat ia biasa menguleni adonan. Ada dorongan kecil di dada, lemah, tapi nyata. "Aku nggak bisa terus begini," gumamnya pelan. Ia teringat tabungan kecilnya yang tersisa, teringat donat-donat buatannya yang dulu sering dipuji. Perlahan-lahan,
Diana mengumpulkan lengan bajunya. Tangannya masih gemetar saat mengambil tepung, gula, dan ragi. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, dapur itu kembali hidup. Diana mulai mencari resep-resep baru. Ia meminjam ponsel adiknya, menonton video cara membuat donat yang empuk, membaca catatan dari buku bekas yang ia beli di pasar. Ia mencoba berkali-kali. Ada donat yang terlalu keras, ada yang gosong, ada pula yang mengembang tapi hambar. Beberapa kali Diana hampir menyerah. Ia duduk di lantai dapur, menatap donat gagal dengan mata berkaca-kaca. "Kenapa susah sekali?" bisiknya. Namun bayangan wajah Raka kembali muncul di pikiran. Anak itu butuh masa depan, butuh ibu yang kuat. Ibunya masuk ke dapur, melihat kekacauan kecil itu. "Pelan-pelan, Nah," katanya sambil tersenyum. "Dulu kamu juga belajar jalan, jatuh berkali-kali." Kata-kata sederhana itu menenangkan Diana. Ia kembali berdiri, menguleni adonan dengan lebih sabar. Ia belajar merasakan tekstur, menyesuaikan waktu fermentasi, dan mengatur api kompor agar donat matang sempurna. Hari demi hari berlalu. Diana mulai menemukan ritmenya. Donat buatannya kini lebih empuk, aromanya harum, dan rasanya manis pas. Ia juga mencoba membuat variasi, donat gula halus, coklat, dan keju parut sederhana. Dengan ragu, Diana mulai menitipkan donat ke warung-warung kecil di desa. Ia tak berharap banyak. Namun sore harinya, pemilik warung datang ke rumah. "Bu Diana, besok nambah ya," kata ibu warung sambil tersenyum. "Cepat habis." Hati Diana bergetar. Ada rasa haru yang tak bisa ia bedung. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, dia tersenyum tulus. Pesanan mulai datang. Tetangga yang dulu sering membeli donatnya kembali, bahkan merekomendasikan ke orang lain. Kue ulang tahun buatan Diana juga kembali diminati. Ia memperbaiki hiasan kuenya, belajar menulis nama dengan rapi, dan memilih warna yang lebih menarik. Uang demi uang terkumpul. Tidak besar, tapi cukup membuat Diana merasa hidupnya kembali bergerak. Ia menyisihkan sedikit demi sedikit, menyimpan dalam kaleng kecil di lemari. Di sela kesibukannya, Diana masih sering teringat Bayu. Rasa sedih itu belum sepenuhnya hilang. Namun kini ia tidak membiarkan diri dilemahkan. Ia belajar berdamai dengan luka, menjadikannya alasan untuk bertahan. Suatu sore, Diana menggendong Raka sambil menghitung pesanan yang harus diselesaikan esok hari. Anak itu tertawa kecil, memainkan ujung kerudung ibunya. "Bunda bau donat," kata Raka polos. Diana tertawa kecil, matanya hampir jatuh. Iya, donat buat masa depan Raka. Di titik itulah Diana sadar, ia belum selesai. Ia mungkin kehilangan suaminya, namun ia belum kehilangan dirinya sendiri. Dari dapur sederhana itu, dari adonan dan wajan, Diana mulai membangun kembali hidupnya, pelan tapi pasti, dengan tangan dan hatinya sendiri. Sejak kabar kematian Bayu tersebar luas, status Diana di desa itu berubah. Ia tak lagi dipanggil sebagai istrinya Bayu, melainkan janda muda dengan satu anak. Sebutan yang terdengar sederhana, tapi syarat makna dan pandangan yang beragam. Ada yang datang dengan wajah iba, membawa beras atau sekadar sepiring lauk. Ada pula yang berbisik-bisik di belakang punggungnya, mengamati dari ujung mata seolah-olah hidup Diana telah selesai. Kasihannya, masih muda sudah ditinggal mati suami. Bisa apa perempuan sendirian besarin anak? Paling nanti juga numpang hidup sama orang tuanya. Kata-kata itu tak pernah diucapkan langsung di depan Diana, tapi ia mendengarnya. Desa kecil tak pernah pandai menyimpan rahasia. Awalnya, setiap bisikan itu menusuk jantung dalam-dalam. Diana sering pulang dengan langkah gontai, menahan tangis hingga tiba di kamar. Namun Diana belajar satu hal, membalas omongan tak akan mengenyangkan anaknya. Ia memilih diam. Setiap hari, Diana bangun sebelum subuh. Saat langit masih gelap dan ayam belum berkokok, ia sudah berdiri di dapur. Tangannya menakar tepung, mencampur ragi, menguleni adonan dengan tenaga penuh. Sesekali ia menguap, tapi tak pernah berhenti. Raka biasanya masih terlelap. Jika terbangun dan menangis, Diana akan menggendongnya dengan satu tangan, sementara tangan lainnya tetap bekerja. Dapur kecil itu menjadi saksi betapa kerasnya perjuangan seorang ibu tunggal.
Minyak panas mendesis di wajan. Aromanya tidak memenuhi ruangan. Diana menggoreng satu persatu dengan hati-hati, memastikan warnanya keemasan. Baginya, setiap donat adalah harapan, bukan hanya untuk hari itu, tapi untuk masa depan. Pagi hari, setelah donat siap, Diana mandi cepat-cepat, lalu menyiapkan Raka. Anak itu ia gendong atau ia dudukan di boncengan depan motor orang tuanya. Diana mengantar donat ke warung-warung, menyapa pelanggan dengan senyum yang tetap ia jaga meski tubuhnya lelah. Sendirian terus, "Nah?" tanya seorang tetangga suatu hari, nadanya setengah prihatin, setengah meremehkan. "Iya," jawab Diana singkat, tetap tersenyum. "Berat loh hidup tanpa suami," lanjutnya, "apalagi anak masih kecil." Diana hanya mengangguk. Ia tak merasa perlu menjelaskan bahwa hidupnya memang berat, tapi ia tak meminta dikasihani. Siang hari, Diana menerima pesanan kue ulang tahun. Ia mengerjakannya sambil Raka bermain di dekat kakinya. Kadang anak itu rewel, kadang tertidur di kursi sambil memeluk boneka kecilnya. Beberapa tetangga sering memandang sinis saat melihat Diana mengantarkan pesanannya sendiri. "Perempuan kerja kayak laki-laki," celetuk seseorang. Diana mendengarnya dengan jelas. Jarinya mengencangkan di setang motor, tapi ia memilih melaju pergi. Malam hari, saat pekerjaan selesai, tubuh Diana terasa remuk. Punggungnya pegal, kakinya nyeri. Namun ia tetap memandikan Raka, menyuapinya dengan sabar, lalu menidurkannya. Saat itulah, ketika rumah sudah sunyi, rasa rindu itu datang tanpa izin. Diana duduk di tepi kasur, menatap wajah Raka yang tertidur pulas. Ia teringat masa-masa dulu, saat Bayu masih ada. Saat mereka makan sederhana tapi bersama. Saat Bayu menggendong Raka dan bercanda di ruang tengah. Kenangan itu datang seperti gelombang, menghantam jantung. "Mas," bisik Diana pelan, tanpa sadar air matanya jatuh. Ada malam-malam ketika ia ingin sekali bersandar, ingin bercerita tentang betapa lelahnya ia hari itu. Namun yang tersisa hanya dinding dan kenyamanan. Diana menggigit sambil menahan isak. Ia tahu, jika ia larut dalam rindu, ia akan jatuh lagi. Maka Diana belajar menekan perasaan itu. Bukan karena dia sudah tak mencinta, tapi karena hidup menuntutnya bertahan. Hari demi hari, mental Diana ditempa. Ia terbiasa dengan bantuan meremehkan, terbiasa dengan kerja keras tanpa. Ia belajar mengatur uang, mengatur waktu, dan mengatur emosi. Suatu sore, saat Diana mengantarkan kue ulang tahun ke rumah seorang pelanggan, ibu itu tersenyum lebar. "Bu Diana hebat ya," katanya tulus. "Sendirian tapi usahanya jalan terus. Donatnya juga enak." Diana terdiam sejenak. Pujian sederhana itu terasa lebih berharga dari 1000 kata iba. "Terima kasih, Bu," jawabnya pelan. Saat pulang, Diana menatap bayangannya sendiri di kaca motor. Wajahnya tampak lebih tirus, matanya agak lelah, tapi ada sorot berbeda di sana, sorot keteguhan. Ia sadar, omongan orang tak lagi sepenting dulu. Yang penting, anaknya tumbuh sehat. Yang penting, dia tidak menyerah. Di desa itu, Diana mungkin dikenal sebagai ibu tunggal yang ditinggal mati suaminya. Namun di dalam dirinya sendiri, Diana mulai mengenal dirinya sebagai perempuan yang kuat, yang bangkit dengan keringat, yang memilih berdiri meski diremehkan. Dan tanpa ia sadari, dari pagi-pagi buta hingga malam sunyi, mental baja itu sedang ditempa, perlahan, tapi pasti. Waktu berjalan pelan tapi pasti, seperti adonan donat yang mengembang perlahan sebelum digoreng. Tanpa Diana sadari, usahanya yang dulu hanya untuk bertahan hidup kini mulai berubah arah. Donat kampung buatannya tak lagi sekadar pengganjal perut tetangga desa, tapi pelan-pelan menembus batas yang lebih luas. Semua bermula dari seorang pelanggan lama bernama Bu Ratna, istri pegawai kecamatan yang sering memesan kue ulang tahun untuk keponakannya. Suatu pagi, Bu Ratna datang ke rumah Diana dengan wajah antusias. "Nah, bulan depan kecamatan mau bikin acara besar," katanya sambil duduk di kursi kayu. "Rencananya ada rapat dan syukuran. Aku kepikiran donat kamu." Diana terdiam sejenak. "Acaranya besar ya, Bu? Maksudnya, banyak orang?" "Iya. Pesertanya dari berbagai desa. Mungkin ratusan," jawab Bu Ratna ringan,
seolah itu hal sepele. Bagi Diana, itu bukan masalah kecil. Ratusan donat berarti kerja ekstra, modal lebih besar, dan risiko yang tak sedikit. Ia menatap tangannya sendiri, tangan yang sudah terbiasa bekerja keras, tapi belum pernah menangani pesanan sebesar itu. Apa aku bisa, Bu? Tanya Diana ragu. Bu Ratna tersenyum yakin. Kalau soal rasa, aku tidak ragu. Tinggal kamu mau atau tidak. Malam itu, Diana tak langsung memberi jawaban. Ia duduk di kamar setelah Raka tertidur, memikirkan tawaran itu berulang-ulang. Ada rasa takut gagal, takut mengecewakan. Namun ada juga suara kecil di hati yang berkata, kalau bukan sekarang, kapan lagi? Keesokan harinya, Diana menghubungi Bu Ratna. Dengan suara yang sedikit bergetar, ia berkata, Bu, saya terima pesanannya. Insya Allah saya usahakan sebaik mungkin. Sejak saat itu, hari-hari Diana menjadi jauh lebih sibuk. Ia menghitung ulang kapasitas dapurnya, meminjam wajan tambahan dari tetangga, bahkan meminta bantuan ibunya untuk menjaga Raka lebih lama. Diana bangun lebih awal dari biasanya, tidur lebih larut, dan hampir tak punya waktu untuk mengeluh. Saat hari H tiba, Diana mengantarkan pesanan donat ke gedung kecamatan dengan motor orang tuanya. Kotak-kotak donat tersusun rapi di belakang, jantung berdebar sepanjang jalan. Ia menunggu di luar, duduk di bangku semen, menunggu kabar. Setiap menit terasa lama. Hingga akhirnya Bu Ratna keluar dengan wajah berseri. Nah, donat kamu ludes, katanya sambil tertawa. Banyak yang nanya ini beli di mana. Diana tercekat. Serius, Bu? Iya. Bahkan ada yang minta nomor kamu. Saat itu, dada Diana terasa penuh. Bukan hanya karena senang, tapi karena untuk pertama kalinya, ia merasa jerih payahnya benar-benar dihargai di luar lingkaran desa kecilnya. Sejak acara itu, pesanan Diana meningkat pesat. Ada yang memesan untuk rapat desa, arisan besar, bahkan acara keluarga di kecamatan sebelah. Nama Diana mulai dikenal sebagai pembuat donat rumahan yang rasanya konsisten dan harganya jujur. Diana belajar berkata iya pada tantangan baru. Ia menerima pesanan partai besar meskipun harus membagi waktu lebih ketat. Ia mencatat setiap pemasukan dan pengeluaran dengan rapi di buku kecil. Keuntungannya tak lagi langsung habis untuk kebutuhan harian. Diana mulai menabung dengan disiplin. Tiap donat ada masa di depannya. Gumam Diana suatu malam sambil menghitung uang. Tahun demi tahun berlalu. Raka tumbuh menjadi anak yang lebih besar dan lebih mandiri. Ia sering duduk di sudut dapur, menggambar sambil menunggu ibunya bekerja. Bunda bikin donat buat orang kota ya? Tanya Raka suatu hari. Diana tersenyum. Iya, biar nanti Raka bisa sekolah tinggi. Kerja keras Diana perlahan menunjukkan hasil nyata. Setelah hampir 3 tahun menabung dan berhemat, Diana memberanikan diri mengambil langkah besar berikutnya. Ia menyewa sebuah kios kecil di pinggir jalan raya. Lokasinya strategis, dilewati banyak kendaraan dari desa ke kota. Hari pertama membuka kios itu, Diana berdiri lama di depan pintu. Rencana sederhananya adalah donat Diana terpasang di atas. Hatinya berdebar, tangannya dingin. Bunda takut? Tanya Raka sambil menggenggam tangannya. Sedikit, jawab Diana jujur. Tapi Bunda lebih takut kalau nggak mencoba. Kios itu memang kecil, tapi bagi Diana, itu adalah simbol lompatan besar. Ia tak lagi hanya berjualan dari dapur rumah. Ia mulai belajar mengatur stok, melayani pelanggan langsung, dan menjaga kualitas dengan lebih konsisten. Pendapatan Diana kini jauh lebih stabil. Meski lelah tetap setia menemani, ada rasa percaya diri baru yang tumbuh dalam dirinya. Pandangan meremehkan sebagian tetangga mulai berkurang, digantikan dengan rasa heran dan kagum. Namun di balik semua pencapaian itu, Diana mulai memikirkan masa depan yang lebih jauh. Ia melihat jalan raya yang ramai, kendaraan yang melaju menuju kota, dan bertanya dalam hati, sampai kapan aku di sini? Suatu malam, setelah kios tutup, Diana duduk di bangku depan bersama Raka. Angin malam berhembus pelan. Nak, kata Diana pelan, kalau suatu hari Bunda ajak kamu pindah ke kota, kamu mau? Raka mengangguk polos. Asal sama Bunda. Jawaban itu membuat mata Diana berkaca-kaca. Ia menatap langit gelap, menyimpan mimpi yang mulai terbentuk dengan jelas.
Kota tak lagi terasa mustahil. Bukan sebagai tempat pengungsi, tapi sebagai tujuan. Donat kampung buatannya telah membuka jalan. Dan di hati Diana, sebuah tekad baru tumbuh, bahwa semua ini bukan akhir, melainkan awal dari perjalanan yang lebih besar demi masa depan anaknya. Keputusan pindah ke kota tidak diambil Diana dalam satu malam. Berbulan-bulan, menimbang dengan hati-hati, menghitung tabungan berkali-kali, dan menanyakan pendapat orang tuanya. Kota baginya bukan sekadar tempat baru, tapi medan yang asing dan penuh risiko. Namun satu hal yang tak pernah berubah dalam pikiran, masa depan Raka. "Apa kamu yakin, Nah?" tanya ibunya suatu sore, saat mereka duduk di teras rumah desa yang telah menjadi saksi perjuangan Diana selama bertahun-tahun. Diana mengangguk pelan. "Aku takut, Bu. Tapi aku lebih takut kalau Raka nanti tumbuh tanpa pilihan." Akhirnya, dengan restu orang tua dan doa yang tak putus-putusnya, Diana benar-benar melangkah. Ia menjual kios kecilnya di pinggir jalan raya, membawa tabungan yang dikumpulkan dari keringat bertahun-tahun, lalu pindah ke kota bersama Raka. Kota menyambut Diana dengan wajah yang keras. Jalanan ramai, orang-orang berjalan cepat tanpa saling menoleh. Tidak ada yang mengenal Diana sebagai pembuat donat kampung yang ulet. Di sini, ia hanyalah perempuan biasa dengan anak kecil dan mimpi besar. Diana menyewa sebuah ruko kecil di sudut jalan yang tak terlalu strategis. Ukurannya sempit, cat dindingnya kusam, dan bagian depan hanya muat satu etalase kaca. Namun bagi Diana, ruko itu adalah awal yang baru. Hari pertama membuka toko, Diana bangun lebih pagi dari biasanya. Ia menyiapkan donat dengan hati-hati, menata etalase seindah mungkin, lalu berdiri di belakang meja kasir sambil menunggu. Jam demi jam berlalu. Tak banyak orang yang datang. Ada yang melirik sebentar lalu pergi, ada yang masuk tapi hanya bertanya harga. Saat matahari mulai condong ke barat, sebagian besar donat masih utuh. Diana menelan ludah. Hatinya sedikit goyah, tapi dia menolak panik. Mungkin orang kota belum kenal, gumamnya pada diri sendiri. Hari-hari berikutnya tak jauh berbeda. Toko sering sepi. Kadang hanya 1-2 pembeli. Penghasilan jauh dari cukup jika dibandingkan dengan pengeluaran sewa ruko dan kebutuhan hidup. Malam-malam Diana duduk di lantai ruko setelah menidurkan Raka, menghitung uang dengan dahi berkerut. Namun Diana sudah terlalu jauh melangkah untuk mundur. Ia mulai belajar. Dari ponsel lamanya, Diana menonton video tentang pemasaran online. Ia belajar memotret donat dengan pencahayaan yang bagus, membaca tentang kemasan yang menarik, dan memahami pentingnya nama merek. Dengan sisa uang tabungannya, Diana memesan kotak donat yang lebih modern, warna pastel, dengan logo sederhana seperti donat Diana. Ia belajar menggunakan media sosial, mengunggah foto-foto donatnya, menulis keterangan dengan jujur dan hangat. "Donat empuk buatan rumahan, tanpa pengawet," tulis Diana di salah satu unggahan pertamanya. Awalnya, responnya biasa saja. Beberapa orang memberi tanda suka, beberapa bertanya melalui pesan. Diana membalas semuanya dengan ramah dan cepat. Ia tak malu menawarkan promo kecil, tak segan meminta pelanggan memberi ulasan. Pelan-pelan, perubahan mulai terasa. Suatu pagi, seorang pelanggan datang dan berkata, "Saya tahu toko ini dari media sosial. Katanya donatnya enak." Hari itu, donat Diana habis lebih cepat dari biasanya. Keesokan harinya, lebih banyak orang datang. Ada yang memesan untuk kantor, ada yang memesan ulang tahun anak. Salah satu unggahan Diana tiba-tiba dibagikan oleh akun lokal kota itu. Tanpa Diana sadari, fotonya tersebar luas. Pesanan datang bertubi-tubi. Ponselnya tak berhenti bergetar. Diana rindu, tapi hatinya penuh terima kasih. Ia mulai mempekerjakan satu orang pegawai paruh waktu untuk membantu. Produksi ditingkatkan, jam kerja diperpanjang. Tubuhnya kembali lelah seperti dulu, tapi kali ini lelah itu dibarengi rasa puas. Penghasilan Diana melonjak drastis. Untuk pertama kalinya, ia bisa membayar sewa ruko tanpa rasa khawatir. Ia bisa membeli perlengkapan sekolah Raka tanpa menghitung sisa uang berulang-ulang. Ia bahkan mulai menabung kembali. Suatu malam, Diana duduk sendirian di ruko setelah tutup. Ia menatap papan nama toko kecilnya, lampu neon yang menyala sederhana. Pikirannya melayang ke masa lalu, ke rumah papan di desa, ke dapur sempit,
Kehari-hari ia menangis diam-diam karena kehilangan. Dan ke Bayu. Ada getir yang tiba-tiba muncul di dada. "Kalau Mas lihat aku sekarang, apa Mas bangga?" bisiknya pelan, lalu tersenyum pahit. Ironisnya, semua ini ia raih tanpa Bayu. Apalagi lebih dari yang pernah mereka bayangkan bersama. Dulu, saat masih bersuami, hidup mereka selalu kekurangan. Kini, sebagai ibu tunggal, Diana justru berdiri lebih kokoh. Raka kini bersekolah di kota. Anak itu tumbuh ceria, sering duduk di pojok toko sambil mengerjakan tugas. Kadang-kadang dia berkata dengan polos, "Bunda hebat." Kata-kata itu menjadi sumber tenaga terbesar Diana. Kesuksesan ini belum sempurna. Diana tahu memancarkannya masih panjang. Namun satu hal yang pasti, ia telah membuktikan pada dirinya sendiri bahwa perempuan yang ditinggalkan bukanlah perempuan yang kalah. Di kota yang dulu terasa menakutkan, Diana kini berdiri sebagai pemilik toko donat modern. Dengan tangan sendiri, dengan luka yang dibudidayakan secara perlahan oleh kerja keras, Diana membangun hidup yang bahkan lebih baik dari yang pernah ia miliki. Tanpa Bayu, tanpa sandaran, hanya dengan tekad dan cinta pada anaknya. Pagi itu, kota terasa lebih sibuk dari biasanya. Diana sibuk sejak subuh menyiapkan pesanan khusus untuk acara kecil di perumahan elit yang baru berkembang. Pesanan itu cukup besar, puluhan kotak donat dengan kemasan eksklusif. Ia memeriksanya satu persatu, memastikan logo toko tercetak rapi dan donat tertata sempurna. "Bunda, ini buat siapa?" tanya Raka sambil membantu menempelkan stiker di kotak. "Buat orang-orang di perumahan besar," jawab Diana sambil tersenyum. "Doakan ya, biar mereka suka." Raka mengangguk serius, lalu kembali ke bukunya. Diana menghela napas panjang, lalu berangkat mengantarkan pesanan. Perumahan itu terletak di pinggiran kota, dengan gerbang tinggi dan satpam berjaga. Rumah-rumahnya besar, halamannya luas, jauh dari suasana kampung yang pernah ditinggali Diana. Diana memarkir motornya dan menurunkan kotak-kotak donat. Saat ia berjalan menuju rumah tujuan, tiba-tiba terlihat tertarik pada sebuah keluarga yang baru keluar dari rumah di seberang jalan. Seorang pria berjalan di depan, mengenakan kemeja rapi. Di sebelahnya, seorang wanita berpenampilan kota, anggun, menggandeng seorang anak kecil. Langkah Diana terakhir. Ada sesuatu yang menghantam dadanya dengan keras. Jantungnya berdegup cepat, hampir tak terkendali. Pandangannya terkunci pada wajah pria itu. Terlalu mirip. Bentuk rahangnya, hidungnya, bahkan garis penanda. Diana merasa seolah-olah dunia di sekitarnya mengabur. Tangannya bergetar, hampir menjatuhkan kotak donat yang ia bawa. Bukan dia," gumam Diana pelan. Namun saat pria itu menoleh sedikit dan tersenyum pada anak kecil di dekatnya, dada Diana semakin sesak. Senyum tipis itu, senyum yang dulu sering ia lihat saat Bayu bercanda dengan Raka. Cara memotretnya dengan santai, suara tawanya yang sempat terdengar samar, semuanya terasa terlalu familiar. Kepala Diana berdenyut. Ia memaksakan kakinya melangkah masuk ke rumah pelanggan, menyelesaikan urusan dengan tangan gemetar. Senyumnya dipaksakan, pikiran tak lagi sampai di tempatnya. Saat keluar, Diana kembali melirik ke arah seberang. Keluarga itu masih ada. Pria itu mengangkat anak kecil tersebut, memutar tubuhnya ringan sambil tertawa. Adegan sederhana itu membuat mata Diana panas. "Mas," bisiknya sadar tanpa. Ingatan lama menyeruak. Bayu menggendong Raka di halaman rumah desa. Bayu sambil tersenyum berkata, "Anakku jagoan." Kenangan itu terlalu jelas, terlalu nyata. Diana menggeleng kuat-kuat. "Bayu sudah meninggal," katanya dalam hati, berulang-ulang seolah-olah meyakinkan dirinya sendiri. Ia buru-buru berjalan menuju motor. Namun sebelum ia sempat menyalakan mesin, suara pria itu terdengar memanggil satpam. "Pak, nanti tolong bukain gerbangnya." Nada suara, intonasinya. Diana membalas membatu. Itu bukan sekadar mirip. Itu terlalu sama. Ia menunduk, mengenakan helm, lalu pergi meninggalkan perumahan itu dengan dada berdebar tak karuan. Sepanjang jalan, pikiran terpenuhi tanda tanya. Ia mencoba menenangkan diri, menyebutkan kemungkinan-kemungkinan lain. Banyak orang di dunia ini yang memiliki wajah mirip. Banyak pria yang berjalan dengan cara yang sama.
Namun rasa risih itu tak mau pergi. Sesampainya di toko, Diana duduk lama tanpa melakukan apapun. Pegawainya memanggil 2 kali, tapi Diana baru tersadar saat namanya disebut lebih keras. "Bu Diana, Ibu kenapa?" Diana menggeleng. "Nggak apa-apa, capek saja." Malam itu, setelah menidurkan Raka, Diana duduk di tepi kasur, memandangi ponselnya. Jarinya gemetar saat membuka galeri foto lama, foto Bayu yang masih tersimpan. Ia membandingkan wajah itu dengan sosok yang ia lihat siang tadi. Mirip. Terlalu mirip untuk diabaikan. "Kalau itu benar Bayu, kenapa?" bisik Diana lirih. Rasa takut perlahan bercampur dengan kemarahan yang lama terpendam. Selama ini, Diana telah menguburkan duka dan rasa kehilangan. Ia membangun hidup baru di atas keyakinan bahwa Bayu telah tiada. Jika semua itu salah, maka luka yang ia sembuhkan selama bertahun-tahun terasa sia-sia. Malam-malam berikutnya, bayangan pria itu terus menghantui Diana. Setiap kali ia mengantarkan pesanan ke kawasan perumahan elit, jantungnya berdegup lebih kencang. Matanya mencari-cari sosok yang sama, meski dia sendiri tak tahu apa yang akan dia lakukan jika bertemu lagi. Ia mulai memperhatikan detail-detail kecil yang dulu tak pernah ia pikirkan. Nama perumahan, plat kendaraan yang terparkir, seragam satpam. Semua tersimpan rapi dalam ingatannya. Diana tak berani menceritakan kegelisahannya pada siapapun. Ia dianggap takut berhalusinasi, takut membuka luka lama yang sudah susah payah ia tutup. Namun di dalam hatinya, sebuah sumber daya alam tumbuh perlahan-lahan, seperti api kecil yang terus menyala. Sesuatu yang selama ini ia kubur dalam-dalam, tentang kematian Bayu yang tanpa jenazah, tanpa bukti nyata, kini kembali menghantam kesadarannya. Dan sejak hari itu, Diana tahu satu hal. Hidupnya tak akan pernah benar-benar tenang sampai ia menemukan jawaban atas sosok yang sangat mirip itu. Kegelisahan itu tak lagi bisa Diana abaikan. Sejak hari ia melihat sosok pria yang sangat mirip Bayu, pikiran tidak pernah benar-benar tenang. Setiap menggoreng donat, setiap melayani pelanggan, bayangan wajah itu selalu muncul tanpa diminta. Diana berusaha meyakinkan dirinya bahwa itu hanya kebetulan, namun hatinya menolak berdamai. Akhirnya, Diana memutuskan mencari jawaban. Bukan dengan emosi, bukan dengan air mata, melainkan dengan ketenangan yang ia pelajari selama bertahun-tahun bertahan hidup sendiri. Suatu sore, Diana kembali mengantarkan pesanan ke perumahan elit itu. Kali ini, bukan hanya untuk mengantarkan donat. Ada niat lain yang ia simpan rapat-rapat di dada. Setelah menyerahkan pesanan, Diana tidak langsung pergi. Ia duduk sejenak di motor, memperhatikan sekitar. Satpam kompleks berdiri tak jauh dari gerbang, tampak santai. Dengan langkah hati-hati, Diana mendekatinya. "Pak, mau tanya sedikit," katanya dengan sopan. "Iya, Bu. Ada yang bisa saya bantu?" jawab satpam itu ramah. Diana menarik napas. "Di rumah yang tadi saya datangi, yang di seberang itu, Pak. Keluarga muda. Bapaknya tinggi, kulitnya sawo matang. Mereka sudah lama tinggal di sini." Satpam itu berpikir sejenak. "Oh Pak Bayu? Sudah hampir 2 tahun, Bu." Kepala Diana berdengung. "Pak, siapa namanya?" "Bayu, Bu, lengkapnya Bayu Pratama," jawab satpam tanpa ragu. "Istrinya orang kota sini, baik-baik orangnya." Diana merasa lututnya lemas. Ia berpegangan pada motor agar tidak terjatuh. Nama itu memukulnya dengan keras-keras, jauh lebih menyakitkan dari transmisi fisik. "Pak Bayu itu pekerjaan apa?" tanya Diana, berusaha menjaga suaranya tetap normal. "Kerja di perusahaan kontraktor." "Dulu katanya sempat kerja proyek juga," jawab satpam itu polos. Diana mengangguk pelan, lalu pamit. Langkahnya terasa berat saat kembali ke motor. Dunia di sekitarnya seakan menjauh. Semua suara menjadi samar, kecuali satu kata yang terus bergaung di kepalanya. Bayu. Malam itu, Diana tidak bisa tidur. Setelah Raka terlelap, ia duduk di ruang tengah, menyalakan ponsel dengan tangan gemetar. Untuk pertama kalinya, ia memberanikan diri melakukan hal yang selama ini ia menghindari. Mencari nama Bayu di media sosial. Satu persatu akun muncul. Hingga matanya terlihat pada sebuah profil dengan foto keluarga. Seorang pria,
seorang wanita cantik berpenampilan kota, dan seorang anak kecil. Senyum pria itu sama bertahan. Tak ada lagi ruang untuk menyangkal. Nama akun itu, Bayu Pratama. Diana menutup mulutnya dengan tangan, menahan isak yang hampir lolos. Ia membuka satu persatu unggahan. Foto ulang tahun anak. Foto liburan. Foto rumah mewah dengan caption penuh kebahagiaan. Tanggal-tanggalnya membuat dada Diana semakin sesak. Semua itu terjadi saat ia masih berkabung. Saat dia menangis setiap malam. Saat ia menggoreng donat dengan mata sembab demi menyambung hidup. Ia menggulirkan layar lebih jauh, hingga menemukan satu unggahan lama, foto Bayu di proyek bangunan, 2 bulan setelah ia dinyatakan meninggal. Air mata Diana jatuh deras. Bukan karena cinta yang belum pulih, tapi karena gambaran yang begitu rapi dan kejam. Potongan-potongan cerita mulai menyatu. Telepon misterius dari seseorang yang mengaku tetangga. Larangan datang ke kota. Tidak adanya jenazah. Tidak ada alamat yang jelas. Semua itu bukan suatu kebetulan. Bayu tidak mati. Ia memilih mati bagi Diana, agar bisa hidup bebas dengan wanita lain. Keesokan harinya, Diana memberanikan diri menghubungi nomor lama Bayu. Nomor yang sudah lama tak aktif, namun entah kenapa kini kembali tersambung. Nada sambung terdengar beberapa detik, lalu terangkat. Lingkaran cahaya, suara di seberang terdengar ragu. Diana memegang ponselnya dengan kuat. Mas Bayu. Hening. Tidak. Diana, suara itu terdengar panik. Satu tarikan napas panjang keluar dari dada Diana. Tak ada lagi sisa keraguan. Jadi kamu memang hidup, katanya pelan, dingin, tanpa amarah yang meledak-ledak. Bayu terdiam lama. Lalu berkata lirih, aku bisa jelasin. Jangan, potong Diana. Aku sudah tahu semuanya. Diana memutus sambungan sebelum Bayu sempat berkata lebih jauh. Tangannya gemetar hebat, tapi wajahnya justru terasa kaku. Ia tidak menangis saat itu. Air matanya seolah habis, menggantikan perasaan kosong yang menyakitkan. Hari itu, Diana duduk sendirian di toko donatnya. Ia menatap etalase penuh donat yang dulu dibuat dengan doa agar Bayu kembali. Kini doa itu terasa pahit. Ia teringat malam-malam saat ia merasa gagal sebagai istri. Saat ia menyalahkan dirinya sendiri karena merasa tidak cukup baik. Ternyata ia bukan yang gagal, ia yang ditinggalkan dengan sengaja. Bayu memilih wanita kota, keluarga berada, dan kehidupan yang menurutnya lebih pantas. Diana ditinggalkan dengan ringkasan paling kejam, kematian palsu. Bukan soal cinta lagi, gumam Diana pelan. Ini soal harga diri. Ia hancur bukan karena Bayu tak menyelamatkannya, tapi karena ia ditipu mati-matian. Karena ia terpaksa berkabung untuk orang yang dengan sadar mengubur dirinya sendiri demi kenyamanan hidup. Malam itu, Diana memeluk Raka lebih lama dari biasanya. Anak itu tertidur dengan napas teratur. Tak tahu badai apa yang baru saja menampar hidup ibunya. Diana menatap wajahnya dengan mata basah. Kita nggak salah, nak, bisiknya. Yang salah bukan kita. Di dalam dadanya, luka lama terbuka kembali. Namun kali ini, ada satu hal yang berbeda. Diana bukan lagi perempuan lemah yang ditinggalkan tanpa daya. Ia adalah perempuan yang sudah berdiri di atas kakinya sendiri. Dan kebenaran itu, meski menampar dengan keras, juga membangunkan sesuatu dalam diri Diana. Keberanian untuk menghadapi semuanya, sampai tuntas. Diana tidak langsung menemui Bayu setelah kebenaran itu terbongkar. Ia membutuhkan waktu, bukan untuk menenangkan diri, tetapi untuk memastikan bahwa pertemuan itu tidak didorong oleh emosi pada saat itu. Ia sudah terlalu lama dikendalikan oleh konfrontasi Bayu. Kali ini, ia ingin berdiri dengan kepala tegak. Beberapa hari kemudian, Diana kembali ke perumahan elit itu. Bukan sebagai pengantar donat, melainkan sebagai istri sah yang selama ini dimatikan. Pagi itu, Diana mengenakan pakaian sederhana namun rapi. Rambutnya tertutup kerudung polos, wajahnya tenang, meski jantungnya berdegup keras. Ia meninggalkan Raka di sekolah, lalu melangkah menuju gerbang kompleks dengan langkah mantap. Satpam yang sama menatapnya. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Saya ingin berbicara dengan Pak Bayu Pratama, jawab Diana tegas. Satpam itu ragu sejenak,
lalu menghubungi interkom rumah tersebut. Beberapa menit kemudian, gerbang terbuka. Diana berjalan menelusuri jalan kompleks yang rapi. Rumah Bayu berdiri megah di hadapannya. 2 lantai, halaman luas, mobil mengilap terparkir di depan. Rumah yang dibangun di atas ringkasan. Ia menekan bel. Tak lama kemudian, pintu terbuka. Bayu berdiri di sana. Wajahnya seketika pucat. Senyum ramah yang sempat terukir langsung menghilang. Diana, suaranya bergetar. Diana menatap lurus, tanpa air mata. Kita perlu bicara. Bayu menoleh ke dalam, ragu. Namun akhirnya ia membuka pintu lebih lebar. Diana melangkah masuk. Hatinya dingin, pikirannya jernih. Di ruang tamu, seorang wanita kota duduk di sofa, cantik, berpenampilan rapi, dengan aura percaya diri. Di pangkuannya, seorang anak kecil bermain-mainan. Wanita itu menoleh, menatap Diana dengan alis berkerut. "Mas, siapa?" tanyanya. Bayu menelan ludah. "Ini Diana." Wanita itu bangkit perlahan. "Diana siapa?" Diana menarik napas panjang. "Saya istrinya. Istri sah Bayu. Yang katanya sudah meninggal." Ruangan itu sunyi senyap. Anak kecil berhenti bermain. Wajah wanita itu berubah kaku. "Apa maksudmu?" Suaranya meninggi, tapi terdengar goyah. Bayu memejamkan mata. Tak ada lagi jalan untuk lari. Diana berdiri di sana, hidup, nyata, dan tak bisa dihapus. "Mas," kata Diana pelan namun menusuk, "katakan yang sebenarnya sekarang." Bayu terduduk lemas di sofa. Bahunya turun, seolah-olah semua topeng yang ia pakai selama ini runtuh dalam sekejap. Aku bohong," ucapnya lirih. "Aku tidak mati." Wanita itu menatap Bayu tak percaya. "Bohong soal apa, Mas?" Bayu mengusap wajahnya dengan kedua tangan. "Tentang semuanya." Ia lalu menoleh pada Diana, matanya merah. "Aku malu, Diana. Aku malu punya istri tukang donat kampung. Aku capek hidup miskin. Aku pengen hidup yang lebih pantas, seperti orang-orang kota." Kata-kata itu jatuh seperti pisau tajam ke hati Diana. Namun wajahnya tetap tenang. Luka itu sudah terlalu lama untuk bisa membuatnya roboh lagi. Wanita itu mundur terpilih. "Jadi, selama ini kamu punya istri?" Suaranya bergetar. "Dan kamu bilang padaku, kamu duda karena istrimu meninggal." Bayu membayangkan. Itu sudah cukup sebagai jawaban. Astaga, wanita itu menutup mulutnya, matanya mengalir. Kamu tega menipu aku juga." Bayu menunduk. "Aku cuma mau mulai hidup baru." "Hidup baru dengan membunuh istri sendiri secara sosial?" Diana menyela dingin. "Dengan membuat aku berkabung bertahun-tahun? Dengan membiarkan anakmu tumbuh tanpa ayah?" Bayu tak mampu menjawab. Tangis wanita itu pecah. "Selama ini aku bangga punya suami pekerja keras," katanya terbata. "Aku bela kamu di depan keluargaku, ternyata aku hanya istri dari seorang pembohong." Ia menatap Diana dengan mata penuh luka. "Maafkan saya benar-benar tidak tahu." Diana mengangguk pelan. "Kita sama-sama korban." Suasana rumah berubah kacau. Tangis, kemarahan, dan keheningan saling mengganggu. Tak lama kemudian, orang tua wanita itu datang setelah dihubungi. Mereka mendengar semua pengakuan Bayu tanpa disaring. Wajah Bayu semakin pucat saat ayah mertuanya berdiri dan berkata dengan tegas, "Rumah ini atas nama keluarga kami. Mulai hari ini, kamu keluar." Bayu membayangkan dunia yang ia bangun dengan tiba-tiba runtuh. Berita itu cepat menyebar. Reputasi Bayu di lingkungan kerja dan sosialnya hancur. Rekan-rekan yang dulu menghormatinya mulai menjauh. Rumah tangga barunya retak bahkan sebelum sempat diperbaiki. Diana berdiri di ambang pintu sebelum pergi. Ia menatap Bayu untuk terakhir kalinya. "Aku tidak datang untuk membalas dendam," katanya tenang. "Aku datang begitu mendadakmu berhenti." Bayu menatap Diana dengan mata penuh penyesalan. "Maafkan aku." Diana menggeleng pelan. "Kamu sudah mati sejak hari kamu mematikan aku dan anakmu." Ia lalu melangkah pergi, meninggalkan Bayu yang duduk di hidupnya sendiri.
Di luar, matahari bersinar terang. Untuk pertama kalinya, Diana merasa benar-benar bebas. Pertemuan itu mengakhiri segalanya. Bukan dengan teriakan, tapi dengan kebenaran yang tak bisa ditarik kembali. Setelah pertemuan itu, hidup Diana justru terasa lebih ringan. Bukan karena masalahnya selesai dengan mudah, tapi karena beban terbesarnya telah ia letakkan. Kebohongan Bayu sudah terbongkar, luka lama sudah diakui, dan kebenaran, sekeras apapun, telah berdiri terang di hadapannya. Banyak orang menyarankan Diana untuk menuntut Bayu. Secara hukum, ia punya hak. Bayu memalsukan kematian, menelantarkan istri dan anak, serta hidup dengan identitas palsu. Semua itu bisa menyeret Bayu ke masalah yang panjang. Namun Diana memilih berhenti. Bukan karena ia lemah. Justru karena dia sudah selesai. Tapi apa? Kata Diana suatu malam kepada ibunya saat mereka duduk di ruang tengah. Bagiku, Bayu sudah mati sejak hari dia memilih menguburkan aku dan anaknya demi hidup yang menurutnya lebih pantas. Ibunya menatap Diana lama, lalu mengangguk pelan. Ibu bangga sama kamu, nah. Diana tipis tersenyum. Keputusan itu bukan hasil emosi sesaat. Ia tahu, menyeret Bayu ke pengadilan hanya akan mengikat dirinya kembali pada masa lalu. Ia tak ingin hidupnya terus berputar di sekitar nama yang sudah lama tak layak ia sebut. Ia memilih melangkah ke depan. Hari-hari Diana kembali memenuhi kesibukan. Toko donatnya di kota semakin ramai. Pesanan datang bukan hanya dari pelanggan langsung, tapi juga dari kantor, acara keluarga besar, hingga reseller kecil. Diana mengatur semuanya dengan rapi, dengan ketenangan yang dulu tak pernah ia miliki. Raka tumbuh menjadi anak yang ceria dan mandiri. Ia tahu ibunya bekerja keras, dan ia bangga akan hal itu. Bunda capek? Tanya Raka suatu sore saat Diana baru pulang meninjau toko. Capek, jawab Diana jujur sambil tersenyum, tapi capek yang bikin Bunda bahagia. Beberapa bulan setelah pertemuannya dengan Bayu, Diana mengambil langkah besar lagi. Ia membuka cabang kedua tokonya di lokasi yang lebih strategis. Tak lama berselang, cabang ketiga menyusul, dikelola oleh karyawan yang dulu hanya membantu paruh waktu. Diana kini bukan lagi perempuan yang hanya bertahan hidup. Ia adalah pemimpin kecil, pengusaha yang tumbuh dari dapur sempit dan air mata. Di suatu pagi yang cerah, Diana berdiri di depan salah satu cabang tokonya. Plang besar menyebutkan donat Diana terpampang dengan jelas. Di balik kaca, etalase penuh donat warna-warni tersusun rapi. Pegawai lalu lalang dengan seragam bersih dan wajah ramah. Diana berdiri di sana cukup lama, membiarkan angin menyentuh wajahnya. Pikirannya melayang ke masa lalu, ke pagi hari di desa, ke momen Bayu berpamitan, ke hari-hari saat ia mengira dirinya telah menjadi janda selamanya. Ia tersenyum pahit, lalu menghela napas panjang. Aku tidak kalah, bisiknya pada diri sendiri. Tak ada lagi rasa ingin membuktikan apapun pada Bayu. Tak ada lagi balas dendam. Yang ada hanya rasa bangga yang tenang. Bangga karena ia tak menyerah, bangga karena ia memilih bangkit tanpa mencapai siapapun. Raka berdiri di sana, menggenggam tangan Diana. Bunda, tokonya banyak ya sekarang. Diana menunduk, menatap dengan mata hangat. Iya, ini semua buat kamu. Buat Bunda juga, jawab Raka polos. Kalimat sederhana itu membuat mata Diana berkaca-kaca. Ia mengusap kepala anaknya dengan lembut. Dalam hati, ia berterima kasih pada hidup, pada semua luka yang pernah ada, karena dari sanalah ia ditempa. Diana tahu, di luar sana mungkin masih ada orang yang memandangnya sebagai perempuan yang ditinggalkan. Sebagai istri yang dibohongi dan ditinggal mati. Namun ia tidak lagi peduli pada label itu. Ia bukan perempuan yang pantas dikasihani. Ia adalah perempuan yang bertahan, berjuang, dan menang dengan caranya sendiri. Bayu kini tinggal sebagai cerita lama. Sebuah nama yang tak lagi punya kuasa atas hidupnya. Diana tak perlu menghancurkan Bayu, kebohongannya sendiri sudah cukup melakukannya. Sakitnya, matahari perlahan turun. Diana berdiri tegak di depan toko donatnya, dengan Raka di sisinya, dengan keringat dan kerja keras sebagai fondasi hidupnya. Di sanalah Diana berdiri, bukan sebagai korban, bukan sebagai janda yang meratapi nasib, tapi sebagai wanita utuh yang bangkit dari pengkhianatan. Karena pada akhirnya,
Wanita yang ditinggalkan bukan untuk dikasihani. Ia ada untuk dikagumi. Tama.